tata tertib, Badan Legislasi mengundang pimpinan Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan atas RUU Prioritas 2025 yang menjadi tugasnya, sekaligus memberikan masukan pandangan terhadap penyusunan prolegnas RUU Prioritas 2026. Sebelum memberikan kesempatan kepada para pimpinan komisi-komisi untuk menyampaikan kedua hal tersebut, dan untuk kelancaran jalannya rapat, kami bacakan susunan agenda rapat pada hari ini sebagai berikut. 1. Pengantar ketua rapat sebagaimana sedang berlangsung. 2. Penyampaian laporan perkembangan RUU dan masukan usulan RUU dari pimpinan komisi-komisi. 3. Tanggapan anggota Balek, dan 4. Penutup. Rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 4 sore. Namun apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, rapat dapat diperpanjang sesuai kesepakatan rapat. Apakah acara yang kami bacakan tadi dapat disetujui? Setuju. Pimpinan anggota Balek, pimpinan komisi, dan hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwa dari 13 komisi, 3 komisi yang telah menyelesaikan RUU Prioritas tahun 2025 hingga disahkan menjadi undang-undang, yaitu Komisi 1 tentang RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, kemudian Komisi 7 RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan Komisi 8 tentang RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kami juga telah menerima surat usulan RUU Prioritas tahun 2026 dari komisi yang telah direkapitulasi oleh tim ahli sebagaimana bahan yang telah diterima Bapak, Ibu, dan anggota. Untuk mempersingkat jalannya rapat dan atas izin anggota, selanjutnya kesempatan pertama kami persilakan kepada pimpinan Komisi 1, Komisi 2, dan seterusnya untuk dapat menyampaikan perkembangan RUU Prioritas 2025 dan usulan Prioritas 2026. Diberikan waktu masing-masing 5 menit. Persilakan. Yang terhormat pimpinan Komisi 1 belum hadir. Komisi 2 kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati kawan-kawan pimpinan Balek, Ketua Balek, Pak Bob, teman lama saya di pimpinan Komisi 2, Pak Martin, Komisi 6, Pak Martin, lama saya nggak ketemu. Dan yang saya hormati kawan-kawan pimpinan komisi yang hadir dalam rapat Balek pada siang hari ini. Teman saya juga di pimpinan Komisi 6, Pak Ekal. Jadi terpencar kita, Pak Martin, Pak Ekal, saya. Maksudnya itu menyebar menjadi utusan-utusan Komisi 6 di berbagai alat kelengkapan. Beliau anggota Komisi 6 juga. Dan yang saya hormati kawan-kawan anggota Balek serta kawan-kawan media yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas undangan dari pimpinan Balek kepada kami pimpinan Komisi 2 dalam rangka usulan RUU Komisi 2 untuk tahun 2026, dan kami pun sudah melakukan rapat di internal kami menindaklanjuti surat pimpinan Balek tertanggal B/6
16 tahun 2025 tanggal 19 Agustus perihal permintaan usulan RUU. Kami dari Komisi 2 mengusulkan rancangan Undang-Undang Prolegnas tahun 2026 seperti yang sudah kami kirimkan, usulan Prolegnas 2026 untuk jangka menengah tahun 2024-2029. Yang pertama kami usulkan untuk jangka menengah tahun 2024-2029 adalah revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini kami usulkan kalau bisa nanti juga langsung bisa disetujui sebagai prolegnas RUU tahun 2026. Publik menunggu kita. Salah satu hal yang diinginkan publik bagaimana pemilu ke depan harus lebih baik daripada pemilu 2024 kemarin. Itu tidak bisa tidak harus bersandar pada aturan yang bisa menjamin pelaksanaan pemilu serta membangkitkan partisipasi publik. Yang kedua, untuk usulan prolegnas 2024-2029 adalah revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wakil wali kota menjadi undang-undang, mengacu pada keputusan MK 135. Ini pertimbangan kami supaya jelas, transparan, dan akuntabel. Kita itu maunya apa dengan keputusan MK tersebut? Ini menjadi pertanyaan publik. Bahkan ada gorengan-gorengan kita melawan MK. Atau ada sesuatu cara pandang akademisi, kalangan penggiat demokrasi civil society untuk mencari formulasi yang pas itu seperti apa, yang bijak itu seperti apa. Ya. Setiap kami habis rapat, kawan-kawan media yang ditanya soal itu, bagaimana Pak? Pak Mendagri ditanya, KPU ditanya, DPR ditanya, mensikapi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu kami juga menyampaikan tentang revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Banyak hal kita disoroti dengan ekspresi-ekspresi kemarin yang mengkritik partai politik. Ya. Saya kira perlu kita respon. Seperti apa langkah undang-undang supaya partai politik sebagai pilar demokrasi selain instrumen pelaksana pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, kita harus berbenah untuk partai ini mendapat trust dan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat. Memang kita bagian dari organisasi yang dipercaya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ini dari eksekutif dan legislatif. Kita usulkan ini sebagai RUU jangka menengah. Selain itu revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun. Sebentar Bapak, tadi itu yang partai politik kan jangka menengah mau ditarik ke 2026 apa bagaimana Pak? Belum, nanti kita akan sampaikan yang 2026. Ini yang jangka menengah dulu Pak. Jangka menengah dulu ini? Ya. Oke. Nanti kita khususkan Pak Ketua, saya akan menyampaikan usulan skala prioritas yang 2026. Selain itu kita juga usulkan revisi Undang-Undang Nomor 2023 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Ya. Kita ingin demokratisasi dalam konteks pengadministrasian politik dan ekonomi perlu desentralisasi, perlu penguatan untuk mengempowering berbagai aset daerah menjadi resources, terutama kemandirian fiskal. Itu harus dimulai dari hal yang terkait dengan revisi undang-undang tentang pemerintahan daerah yang lebih demokratis, yang lebih memberikan ruang daerah itu untuk maju. Juga kami usulkan tentang rancangan undang-undang tentang pertanahan,
reforma agraria adalah program prioritas Presiden Prabowo. Reforma agraria adalah bagaimana Presiden Prabowo menginginkan tanah untuk rakyat. Ini akan menjadi legacy. Ini harus menjadi prioritas kita, sandaran hukumnya seperti apa. Bahkan beberapa kali tanah untuk rakyat yang mengacu pada pasal 33 itu berulang kali disampaikan. Aturannya memungkinkan enggak? Beberapa kali rapat dengan Badan Pertanahan Nasional ternyata enggak berkutik. Ada yang sebagian di Kementerian Lingkungan Hidup, ada sebagian di Kementerian Kehutanan, ada sebagian di Kementerian Kelautan. Kita ingin legislasi atau undang-undang yang mendukung reforma agraria. Tanah untuk rakyat kita dukung, dan ini perlu supaya pengusaha juga tidak panik. Pengusaha tidak merasa terancam dengan keinginan-keinginan untuk melaksanakan reforma agraria. Juga kami mengusulkan mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Juga yang ketujuh, revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Yang kedelapan, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditandai bagaimana hal yang terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pengadministrasian keuangannya, selain pengadministrasian di bidang politik dan yang lainnya. Kami juga mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 27 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil. Ya. Ini juga penting karena undang-undangnya sudah tidak bisa lagi mengantisipasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kita yang sudah banyak. Ya. Pulau-pulau ini masuk ke media sosial dijual, Pak. Kita nggak bisa ngawasi lagi karena undang-undangnya juga sudah nggak bisa menjangkau dengan perubahan-perubahan teknologi yang demikian cepat, dan pengawasan kewenangan pemerintah daerah terhadap pulau-pulau terpencil ini juga perlu disesuaikan. Selain itu juga rancangan undang-undang tentang perkumpulan, dan yang terakhir usulan untuk RUU jangka menengah tahun 2024-2029 adalah revisi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Pemerintah daerah dengan BPN dengan juga Kementerian PUPR ini nggak akan selesai-selesai kalau kemudian berbagai stakeholder di daerah juga tidak merasa, kepala daerah merasa tidak punya kewenangan. Pertanahan masih ada di kementerian vertikal di Kementerian PUPR. Perlu ada harmonisasi dan sinkronisasi untuk hal yang terkait dengan penataan ruang ini dalam satu undang-undang biar cepat, Pak. Selain terkait dengan RUU jangka menengah 2024-2029, kami ajukan RUU yang diusulkan dalam prolegnas RUU prioritas 2026. Tadi yang pertama sudah kami sampaikan tentang revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang kedua, RUU prolegnas tahun 2026 adalah revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Menjadi undang-undang. 2014 tentang pemilihan gubernur menjadi undang-undang. Dan yang ketiga, prioritas 2026 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Yang keempat, untuk prioritas 2026, revisi Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dan terakhir prioritas 2026 revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini menindaklanjuti Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 6396. Selain prioritas yang sudah kita usulkan di 2026 untuk 2024-2029, kami juga masih membahas kali ini, Pak Ketua, rancangan undang-undang kumulatif terbuka terkait dengan rancangan undang-undang tentang kabupaten kota, penyesuaian dasar hukum pembentukan kabupaten kota yang kita sesuaikan dengan berbagai instrumen undang-undang yang masih mengacu pada sandaran konstitusi RIS maupun undang-undang yang tidak searah dengan konstitusi yang ada. Yang kemarin kita sudah 10 undang-undang, Pak, ya, yang kita ajukan. Dan terakhir perpanjangan waktu mengenai pembahasan undang-undang revisi nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang mana ditugaskan pada kami, di mana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 141 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6897. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada tambahan selanjutnya? Kawan saya, teman saya, Pak Dede Yusuf, kami silakan. Terima kasih Mas Bima. Pak Ketua Balik, teman-teman pimpinan komisi, memang kami menyusun untuk prioritas 2026 itu ada 5 undang-undang, namun kita juga memahami keterbatasan waktu, sehingga kita mengharapkan dari pimpinan Balik tentunya untuk memberi kami ruang berapa yang kira-kira bisa kami laksanakan. Paling tidak dalam 2026 ini kita bisa mengejar target 3 undang-undang. Untuk itu kami serahkan kebijakan kepada pimpinan Balik kembali. Demikian, terima kasih. Ya, kita urut dulu ya, Pak, ya. Itu pertanyaan itu pasti sama semua itu, Pak. Tentang bagaimana nanti ini kan pasti banyak yang pengen juga, Pak. Tapi kemudian saya pikir kita berpeluang, Pak, sebenarnya untuk bisa sampai 3 bahkan 4 gitu loh. Hanya harus selesai dulu, Pak, nanti kita evaluasi, kita melangkah lagi evaluasi, kita melangkah lagi sesuai dengan target. Tapi nantilah kita di dalam di akhir nanti, Pak, kita bahas bersama, Pak. Komisi 3 silakan. Terima kasih pimpinan Balik dan seluruh anggota Balik yang saya hormati, pimpinan AKD, komisi yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati. Yang pertama, Komisi 3 menindaklanjuti surat dari pimpinan Balik nomor B/616/LG /01.01/Romawi 8/2025 tertanggal 19 Agustus 2025 perihal permintaan usulan RUU. Bersama ini kami sampaikan Komisi 3 mengusulkan RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2026 adalah RUU tentang jabatan hakim. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin melaporkan perkembangan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Izin pimpinan, sampai dengan hari ini kami di Komisi 3 masih dalam tahap pembahasan, tahap menerima masukan, karena sampai dengan hari ini banyak sekali dari masukan masyarakat yang memang berkenan untuk memberikan masukan terhadap KUHAP yang sekarang sedang dibahas. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Ya, maaf pimpinan Komisi 3, saya juga anggota Komisi 3, tambah kurang informasi. Kita juga sambil menunggu surprise KUHAP. Oh iya pimpinan, iya pimpinan, terlewat itu. Jadi kebetulan saya anggota Komisi 3 juga gitu, mengikuti juga KUHAP ini, dan bahkan sangat intens. Kami persilakan pimpinan Komisi 4.
Komisi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan anggota Balik DPR RI, yang terhormat para pimpinan komisi dan anggota komisi DPR RI. Alhamdulillah kami dari Komisi 4 ingin menyampaikan berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia nomor 64 garis miring DPR RI garis miring 1 garis miring 2024-2025 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2025 dan program legislasi nasional rancangan undang-undang tahun 2025-2029. Komisi 4 DPR RI mendapatkan 2 rancangan undang-undang prioritas tahun 2025, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang kedua, rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Saat ini Komisi 4 DPR RI sedang dalam proses penyusunan kedua RUU di atas. Targetnya di masa sidang depan, RUU tersebut sudah bisa diharmonisasi oleh badan legislasi. Selanjutnya diajukan ke paripurna untuk ditetapkan menjadi usulan RUU, usulan inisiatif DPR RI. Panitia kerja telah melakukan jaring pendapat melalui rapat dengar pendapat umum dengan berbagai kalangan seperti akademisi, pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan asosiasi terkait. Selain itu, panitia kerja juga telah melakukan FGD ke beberapa universitas. Rangkaian tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan sebanyak mungkin terkait masing-masing RUU tersebut. Hal ini penting mengingat kedua RUU tersebut merupakan RUU menyangkut hajat hidup orang banyak dan sama-sama memiliki peran esensial dalam menjamin keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, sehingga penting untuk kita selesaikan di tahun 2025, apalagi ini sesuai dengan semangat Presiden untuk swasembada pangan. Bapak Ibu yang kami hormati, Komisi 4 DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang kehutanan dan RUU tentang pangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat internal Komisi 4 DPR RI tanggal 16 September tahun 2025 mengusulkan 2 RUU baru pada prolegnas prioritas 2026, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kedua, rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Demikian yang bisa kami sampaikan, besar harapan kami agar usulan Komisi 4 DPR RI dapat disetujui. Demikian pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 4. Kami persilakan selanjutnya Komisi 5. Belum hadir. Komisi 6 sudah masuk, suratnya sih sudah masuk. Komisi 7. Pak Sofwan ini Komisi 5. Ya kan bukan pimpinan. Komisi 7 kami persilakan. Oh, di sebelah kiri saya rupanya Komisi 7. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan Badan Legislasi Nasional DPR RI, Pak Ketua Pak Bob yang kami hormati banggakan, para pimpinan komisi yang hadir dan seluruh AKD. Pertama sekali izinkan kami menyampaikan 2 hal. Pertama, soal tugas yang diberikan kepada Komisi 7 DPR RI terkait dengan penyelesaian revisi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan mengenai usulan Undang-Undang Prolegnas Prioritas tahun 2025 dan 2026. Saya mulai dari Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang alhamdulillah telah selesai dan sudah ditandatangani oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi 7 dan menyepakati untuk dibawa ke tingkat selanjutnya, dalam hal ini ke paripurna. Karena ini sebetulnya kan carry over, jadi ini sudah pembahasan DIM yang dari pemerintah dibahas di kita. Kalau yang untuk balik udah selesai dulu. Jadi kami itu selesai semua pembahasan bersama dengan pemerintah. Jadi berdasarkan surpres, semua perwakilan pemerintah sudah hadir dan kita sudah bahas satu persatu DIM yang saya kira cukup lumayan banyak, ada sekitar 1.500 DIM yang sudah dibahas dan alhamdulillah sudah tuntas dan sudah selesai.
dan sudah ditandatangani oleh seluruh pimpinan fraksi yang ada perwakilannya di Komisi 7 dan juga sudah ditandatangani oleh pemerintah. Jadi karena itu memang sudah selesai dan saya sudah memberikan surat resmi atas nama Komisi 7 DPR RI kepada pimpinan DPR untuk segera ditindaklanjuti di dalam Badan Musyawarah DPR, dan selanjutnya tentu kami berharap dibawa segera ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang sebagai bagian daripada tugas yang sudah diamanahkan kepada Komisi 7. Bapak Ibu, memang ada beberapa hal-hal yang saya kira secara spesifik dimasuk dalam undang-undang kepariwisataan ini yang secara umum saya sampaikan. Pertama, soal adanya desa wisata dan kampung wisata. Ada 4 jenis tuh, mulai dari rintisan, kemudian berkembang, yang kemudian maju dan mandiri. Jadi ada 4 hal itu yang selama ini belum ada konteksnya di dalam undang-undang lama, dan itu sangat penting sekali karena memang arah kebijakan dari pembangunan pariwisata Indonesia itu adalah bagaimana menciptakan desa-desa dan kampung-kampung wisata di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk mengembangkan destinasi dan tujuan wisata di Indonesia. Dan alhamdulillah itu juga sudah disepakati, termasuk juga soal pelatihan dan edukasi serta pendidikan yang berkenaan dengan vokasional terkait dengan pendidikan kepariwisataan dan juga bagaimana mengajarkan kepada seluruh masyarakat kita secara luas untuk mencari sumber pembiayaan baru yang bisa mengembangkan ekonomi kecil dan menengah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu tentu salah satu yang paling utama adalah dengan mengembangkan pariwisata di daerah masing-masing. Dan kemudian ada beberapa hal lainnya yang saya kira penting di dalam undang-undang tersebut, termasuk diantaranya adalah soal penghasilan yang layak didapatkan dari wisatawan luar negeri yang berkunjung ke negara kita. Dan itu sudah dimasukkan juga dan dicantumkan dalam undang-undang tersebut, dan insya Allah kita mengamanahkan ada 12 peraturan pemerintah yang ingin yang bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu segera disahkan oleh pemerintah dan segera dibuat oleh pemerintah. Dan berkenaan dengan itu juga kami selanjutnya juga berharap bahwa nanti pariwisata Indonesia ada badan spesifik yang khusus yang konsen untuk memasarkan pariwisata kita baik di domestik maupun di tingkat global. Jadi itu sudah ada badannya, dan itu bukan badan baru tapi badan yang sudah ada dalam undang-undang lama. Kami tidak mengubah itu, tetapi kita hanya menekankan betapa pentingnya pemasaran itu sehingga kita bisa berdaya saing, berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita seperti Singapura, kemudian Thailand dan juga Malaysia. Itu yang paling dekat-dekat dengan kita, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa pemasaran ini menjadi bagian yang sangat penting yang tidak terpisahkan dari pembahasan undang-undang tersebut. Kemudian Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kami juga berharap bahwa undang-undang tersebut segera disahkan dan disetujui menjadi undang-undang, sehingga dengan demikian tugas-tugas yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut bisa segera ditindaklanjuti baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Itu bagian pertama, Pak Ketua, yang bisa saya laporkan berkenaan dengan undang-undang kepariwisataan. Kemudian yang kedua, soal usulan untuk prolegnas tahun 2025 dan 2026. Sebagaimana pada rapat sebelumnya, kami di sini saya hadir bersama Saudara Lamhot Sinaga, mewakili pimpinan Komisi 7, itu sudah disepakati di rapat komisi. Kami dengan hormat meminta pada pimpinan dan seluruh anggota balik dan juga AKD yang ada untuk mengamanahkan agar pembahasan undang-undang kawasan industri itu bisa diberi tanggung jawab atau diamanahkan kepada Komisi 7 untuk dibahas. Dalam konteks itulah maka kami mengusulkan prolegnas untuk 2025 dan 2026 hanya satu, sebagaimana yang kami tuliskan dalam surat yang kami sampaikan kepada pimpinan balik, yaitu rancangan undang-undang kawasan industri, yang saya kira ini sangat erat kaitannya dengan Komisi 7, karena mitra kerja kami adalah Kementerian Perindustrian, dan sampai sejauh ini undang-undang yang mengatur tentang perindustrian itu belum ada yang spesifik khusus terkait dengan kementerian tersebut. Nah, kemudian juga ada banyak kementerian yang terkait dengan undang-undang itu yang juga menjadi mitra kerja dari Komisi 7. Termasuk diantaranya tentu adalah Kementerian Badan Standarisasi Nasional,
kemudian ada UMKM, ada ekonomi kreatif, yang semuanya itu terkait antara satu dan yang lain, yang tentu saja ini bagian yang sangat penting untuk kami sampaikan di sini. Bapak Ibu Saudara, mengapa Komisi 7 berharap bahwa Undang-Undang Kawasan Industri itu dibahas di Komisi 7? Karena penguatan untuk tugas-tugas Komisi 7 menjadi sangat penting. Sebab dari sisi anggaran, perlu kami laporkan, Komisi 7 ini saya kira adalah komisi yang paling sedikit anggarannya di DPR ini. Sangat sedikit sekali. Jadi karena itu tentu kami berharap dengan adanya penguatan dari sisi regulasi ini, itu bisa menambah semangat dari teman-teman untuk bagaimana lebih banyak akses yang bisa dibuka untuk melakukan kontribusi di dalam membina mitra-mitra kerjanya, terutama Kementerian Perindustrian. Dan salah satu kementerian yang paling besar di Komisi 7 hanya Kementerian Perindustrian. Dan itu pun anggarannya kemarin itu dipotong dari 3,2 menjadi 1,7. Nah sekarang naik menjadi 2,5. Tapi tentu untuk biaya administrasi mereka yang mengelola politeknik yang luar biasa besar, politekniknya saja banyak sekali yang perindustrian itu. Jadi itu saya kira anggarannya saja lebih dari 450 miliar untuk politeknik. Jadi karena itu tentu kami berharap undang-undang ini bisa segera disahkan juga oleh Komisi 7 dan dengan demikian itu bisa fungsional dalam rangka menunjang tugas dan kinerja teman-teman di Komisi 7. Saya kira itu Pak Ketua. Ini mungkin Pak Lamhot ingin menambahkan. Cukup? Ya cukup. Sudah selesai? Sudah saya laporkan tadi Pak Ketua. Jadi itu begitu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan seluruh pembahasan rancangan undang-undang di DPR ini bisa lebih cepat, lebih progresif, sehingga dengan demikian masyarakat melihat kontribusi yang nyata dari DPR dari sisi regulasi untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah lengkap penjelasannya Pak yang mulia, yang saya muliakan Ketua Komisi 7. Komisi 8 kami persilakan. Komisi 9, Komisi 10. Izin pimpinan, Ledia. Komisi berapa Bu? 10. Oh Ibu 10 ya? 10 iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledia Hanifah, mewakili pimpinan Komisi 10 DPR RI. Bapak-Bapak pimpinan Badan Legislasi, Bapak Ibu pimpinan Komisi beserta Bapak Ibu anggota Badan Legislasi. Pertama yang ingin disampaikan tentang laporan perkembangan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dibahas di Komisi 10. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah 22 tahun berlaku dan kami Komisi 10 melihat banyak masalah yang memang masih harus kita perbaiki, dan ternyata ini tidak hanya bersumber dari implementasi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional saja, tetapi juga terkait dengan regulasi lain yang mengatur sektor pendidikan, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terutama pada pasal-pasal terkait dengan pendidikan. Panja RUU tentang Sisdiknas merencanakan penyusunan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional ini dengan menggunakan metode kodifikasi dalam revisinya. Ada beberapa hal yang telah dibahas di Komisi 10. Pertama, terkait dengan kerangka naskah akademiknya dan draft awal rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasionalnya yang telah didiskusikan, dibantu oleh Badan Keahlian Dewan. Naskah akademik RUU ini terdiri dari 6 bab terkait dengan pendahuluan kajian teoritik, praktek empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup, serta penutup. Sementara sistematika rancangan undang-undangnya terdiri dari 15 bab dan 188 pasal.
Ini masih terus disempurnakan oleh Komisi 10, berharap di masa sidang yang akan datang bisa selesai dan kemudian bisa dihantarkan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi. Pada bagian kedua, kami ingin menyampaikan bahwa mengingat pembahasan tentang rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah undang-undang yang cukup panjang dan berat untuk dibahas, maka kami mengusulkan untuk menjadi prolegnas yang masuk pada prolegnas prioritas tahun 2026 adalah luncuran dari program legislasi nasional prioritas tahun 2025, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun jika bisa menyelesaikan, kami akan mengusulkan undang-undang yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ledia. Kalau di sini 2026 itu Sisdiknas lagi ya, kembali ya. Ya. Oke, selanjutnya Komisi 11, Pak Hekal, kami persilakan. Kenapa gue nggak ada mic ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan Pimpinan dan anggota Balek, dan tentunya pimpinan komisi dan AKD lainnya, serta insan media yang hadir pada sore hari ini. Untuk Komisi 11 kita sudah menyampaikan surat terakhir kita pada tanggal 11 September tahun 2025 yang berisikan rancangan Undang-Undang Prolegnas jangka menengah tahun 2024-2029 berisikan 10 undang-undang. Ini terdiri dari 1, RUU tentang pengadaan barang dan jasa publik, 2, RUU tentang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, 3, RUU tentang penghapusan piutang negara, 4, RUU tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, 5, RUU tentang keuangan negara, 6, RUU tentang perbendaharaan negara, 7, RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 8, RUU tentang ekonomi syariah, 9, RUU tentang investasi negara, 10, RUU tentang perubahan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk laporan yang sedang kita lakukan tahun ini 2025, kita sebetulnya lagi menyelesaikan RUU kumulatif terbuka tentang perubahan P2SK yang insya Allah bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dan untuk Undang-Undang Prioritas tahun 2025, kita mengusulkan untuk perubahan menjadi RUU tentang keuangan negara, dan ini kita mengajukan nanti dengan metode Omnibus Law yang meliputi beberapa di antara undang-undang yang tadi dalam jangka menengah kita itu. Terdiri dari Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara rancangannya seperti itu. Dan nantinya untuk RUU prioritas tahun 2026 adalah RUU tentang pengadaan barang dan jasa publik. Nah, memang yang menjadi pertanyaan kita bahwa ini sudah di bulan September, sedangkan RUU yang baru kita usulkan prioritas ini juga baru akan dimulai. Kemungkinan besar waktunya belum tentu selesai. Pertanyaan kita, apakah itu nanti kalau molor masuk ke tahun 2026 dirubah lagi RUU prioritasnya atau dia menunggu saja? Gitu, karena rasanya nggak mungkin selesai nih yang 2025 RUU prioritasnya begitu kan. Mengingat kita juga masih butuh waktu, mungkin kita usahakan yang RUU P2SK bisa selesai kalau bisa masa sidang ini atau bisa juga molor ke masa sidang depan gitu kan. Nah, baru kita upayakan untuk menyelesaikan bersamaan kita memulai yang RUU prioritas untuk 2025, dan mengingat itu omnibus itu kan ininya agak luas area yang akan dibahas. Jadi mungkin memang
dugaan kita akan molor cukup panjang ke dalam 2026. Tapi kira-kira itu, sementara yang kita usulkan sudah sesuai dengan surat, mudah-mudahan bisa diterima usulan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap pimpinan. Jadi begini pimpinan Pak Ekal, kalau kumulatif terbuka memang tidak bagian daripada pembahasan kita hari ini. Tapi saya yakin sekali bahwa pimpinan di Komisi 11 memiliki hambatan, kendala, dan meyakinkan bahwa memang tentang pengadaan barang dan jasa publik ini akan molor sampai 2026. Jadi sangat tepat sekali kita tempatkan di prioritas 2026. Karena kumulatif terbuka mau tidak mau menjadi penambah jadwal agenda gitu. Sudah barang pasti akan mendesak ke arah sana. Jadi selanjutnya kami persilakan Komisi 12 Pak Haji Bambang, kami persilakan pimpinan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Balek dan juga seluruh pimpinan AKD komisi dari komisi 1 sampai 13. Pertama saya ingin memberikan usulan terkait rancangan undang-undang Komisi 12. Di dalam usulan kami ada 3, namun kami perbaiki jadi 1 terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Yang ini sudah kami bahas jauh sebelumnya, tinggal hanya beberapa pasal yang masih perlu pendalaman ekstra. Mungkin Pak Lamhot yang dulu ikut membahas juga, insya Allah ini hanya tinggal sedikit lagi lah. Kita ingin dimasukkan menjadi satu RUU di dalam prolegnas skema carry over. Terus yang kedua RUU migas dan RUU ketenagalistrikan. Dikarenakan RUU migas ini ada putusan MK nomor 36 PUU ke-10 tahun 2012, maka kami berpikir bahwa RUU migas tidak harus masuk prolegnas karena masuk kumulatif terbuka. Dan yang ketiga adalah RUU ketenagalistrikan. Demikian juga RUU ketenagalistrikan. RUU ketenagalistrikan ada putusan MK nomor 149 PUU strip 7 2009 dan nomor 111 PUU 13 garis miring 2015 dan juga nomor 39, ada 3 putusan nih, PUU 21 Romawi garis miring 2023. Jadi untuk undang-undang migas dan undang-undang ketenagalistrikan kita diminta masuk dalam kategori kumulatif terbuka. Nah untuk itu dikarenakan hanya 1 undang-undang yang carry over, kami mengusulkan ada 1 undang-undang yang saat ini sangat dibutuhkan dan juga diselaraskan dengan kondisi terkini, yaitu RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau dalam kurung ini perubahan iklim ya. Tuh. Dasar kami mengajukan RUU ini adalah latar belakangnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika lingkungan global, khususnya terkait kewajiban Indonesia menghadapi krisis iklim dan mencapai target NDC. Perubahan iklim telah berdampak nyata pada bencana hidrometeorologi, kenaikan muka air laut, dan juga degradasi ekosistem yang mempengaruhi kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan nasional. Revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 diperlukan agar kebijakan lingkungan hidup Indonesia mampu menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka NDC, memperkuat instrumen ekonomi lingkungan termasuk perdagangan karbon, pajak karbon, dan insentif hijau, menjamin perlindungan ekosistem kritis seperti hutan, gambut, dan mangrove,
sebagai penopang utama pencapaian target iklim, memberikan kepastian hukum atas tata kelola emisi, penurunan polusi dan pengendalian limbah berbahaya. Dan tambahan lagi adalah tata kelola sampah, kan? Karena saat ini sampah menjadi satu PR kita bersama, kan? Mungkin kita lihat tumpukan sampah sekarang hampir mirip tingginya gedung di Jakarta, kan? Jadi saya pikir ini salah satu yang mendasari kami bahwa perlunya adanya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau perubahan iklim. Mungkin itu dari kami. Jadi kami mengusulkan satu RUU EBT, energi baru dan energi terbarukan, skema carry over. Terus kalau RUU migas dan RUU tenaga listrikan karena kumulatif terbuka, tidak perlu mungkin ya dimasukkan prolegnas, tapi jadi penggantinya adalah RUU perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin itu saja dari kami, dan saya berharap pimpinan tidak menolak usulan kami. Dan terima kasih. Kalau usul saran itu kan jawabannya dua, Pak. Terima dan tidak diterima, kan begitu. Tapi kalau Pak Bambang yang bicara ini kan susah juga kita. Kami silakan pimpinan Komisi 13. Komisi 13. Terima kasih Ketua, Pimpinan Balik serta anggota yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebahagiaan. Merdeka! Ya, biar semangat lah. Kaget Pak Wakil sana. Pimpinan yang kami hormati, Komisi 13 sampai dengan saat ini untuk 2025 sudah melaksanakan RPP untuk RUU LPSK, dan ini laporan ini, dan saat ini kita sudah akan siap masuk ke Panja untuk 2025. Sementara untuk 2026 ada RUU yang agak urgent ini, tapi mungkin mesti dicek apakah masuk di dalam prolegnas atau tidak, yaitu RUU Hak Cipta yang Pak Wakil juga hadir ketika itu, karena ini menjadi perhatian dari kelompok masyarakat seniman, pemusik, penyanyi, dan juga ada di komunitas kita di DPR ini yang juga terlibat di situ, sehingga ini RUU ini kemudian diserahkan ke Komisi 13 untuk menjadi usulan Komisi 13, sehingga kami mohon ini dimasukkan di dalam prioritas 2026. Nah, kalau bisa kita selesaikan 2025 lebih baik gitu, karena kita udah janji untuk menyelesaikan secepatnya RUU Hak Cipta ini. Kemudian yang usulan bersama ada 2 RUU, 3 malah, yang menjadi usulan bersama antara Komisi 13 dan pemerintah, yaitu mengenai RUU Kewarganegaraan. Nah, RUU Kewarganegaraan ini juga agak mendesak, karena ya banyak sekali keluhan-keluhan yang menyangkut diskriminasi terhadap anak-anak yang ya turunan dari orang tua, salah satu orang tuanya Indonesia, yang satunya warga negara asing, dan ini beberapa kali mereka datang ke Komisi 13 untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di lapangan. Di satu pihak ada naturalisasi, Pak Dedi, ini naturalisasi yang begitu mudah, sementara mereka yang lahir besar di sini tapi karena orang tua dan salah satu orang tuanya warga negara asing, mereka menghadapi banyak diskriminasi di lapangan, sehingga ini juga perlu menjadi perhatian kita untuk masuk di dalam prolegnas 2026. Kemudian yang berikut RUU tentang
pelaksanaan pidana mati, tata cara pelaksanaan pidana mati. Dan yang ketiga, usulan bersama dengan Komisi 13 dengan pemerintah yang menyangkut RUU tentang gerasi, amnesti, dan abolisi. Saya kira ini 3 usulan bersama dan 1 usulan dari Komisi 13. Usulan bersama maksudnya antara pemerintah dan Komisi 13 untuk 2026. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Pak Andreas, itu kemarin kan kita dapat surat dari pengusul waktu prolegnas prioritas 2025, hak cipta itu kan pribadi dari perorangan ya. Nah, pengusul itu mengirim surat ke kita udah untuk harmonisasi. Itu gimana koordinasinya dengan Komisi 13 terakhir, Pak? Ya, terakhir itu ada pertemuan antar pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR dengan Balek dan Komisi 13. Jadi usulan perorangan ini kemudian di take over untuk dibahas di Komisi 13, nanti harmonisasinya masuk ke Balek tentunya. Jadi saat ini sedang digodok di Badan Keahlian untuk hak cipta. Ya, nanti kita coba ini lagi, Pak. Ya, saya kira kembali, Pak, karena sepertinya misleading nih, Pak. Ya. Dan karena suratnya permintaan itu untuk di pembulatan harmonisasi ke Balek. Langsung dari perorangannya tadi yang sebagaimana prolegnas tahun 2025. Ya, waktu itu Pak Wakil juga hadir di dalam pertemuan dengan para pencipta lagu dan para musisi di ruang BAKN waktu itu. Karena memang agak dalam tanda petik agak kisru nih Pak Ketua. Nah, mungkin yang penting itu adalah soal di mana aja. Saya kira tidak harus menjadi hal yang luar biasa, tapi kita selesaikan ini supaya jangan menjadi persoalan ke publik. Itu aja, Pak Ketua. Tapi kalau memang ini di Komisi 13 kita siap dan itu memang sudah dalam proses pelaksanaan. Siap. Oke, makasih. Terima kasih. Saya kira sudah sampai ke pimpinan-pimpinan komisi sampai ke 13 dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada anggota Badan Legislasi untuk memberi tanggapan. Silakan, Bu Andi, satu dari belakang dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah menyimak dengan baik usulan RU prioritas dari komisi yang tidak hadir ini, Komisi 1, Komisi 8 dan Komisi 9. Benar ya Pak? Ini catatan saya. Tapi suratnya sudah masuk. Sudah masuk ya. Karena saya mencatat semua RU prioritas dari masing-masing komisi. Terkait apa yang disampaikan oleh pimpinan dari Komisi 12 terkait dengan revisi rancangan undang-undang nomor 32 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, kami dari fraksi PAN akan menyampaikan secara resmi naskah akademis terkait dengan RU perubahan iklim. Walaupun sebenarnya RU perubahan iklim ini sudah masuk RU prioritas, tapi kami menguatkan dengan naskah akademik yang disiapkan oleh fraksi PAN dan mudah-mudahan ini menjadi RU yang juga diprioritaskan oleh Komisi 12. Karena tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 12, mungkin bisa dikaji kembali apakah substansinya bersatu dengan RU pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau RU tersendiri yang isinya mungkin tentang climate change, carbon trading dan sebagainya. Demikian pimpinan, kami serahkan nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Dari jajaran belakang sudah tidak ada lagi tanggapan. Pak Khalid tadi, Pak Bambang sudah memberikan contoh formulatif terbuka. Tidak, saya kira tidak masuk dalam prolegnas kumulatif terbuka yang putusan MK gitu Pak. Ya. Selanjutnya di jajaran kedua, boleh ke belakang dari kedua. Yang ketiga Pak Ustadz silakan Ustadz. Ya, terima kasih pimpinan. Ini memang bicara soal prolegnas ini
mungkin banyak yang pengen kita atur sebenarnya. Tapi memang kira-kira kita ini mana yang dari prioritas itu sangat prioritas gitu. Selama ini kita di balik juga kan masih ada beberapa yang harus diselesaikan PR-nya. Nah tentu di antara yang penting, mana yang lebih penting. Yang kedua, kita ingin sebenarnya dari teman-teman komisi ketika mengusulkan rancangan undang-undang ini, mungkin kan ada dua pilihan ketua ya. Apakah hal yang belum diatur itu sudah ada diatur sebelumnya, jadi sifatnya revisi saja gitu ya, mungkin regulasinya jadi lebih cepat juga kita pembahasannya, atau memang isu-isu yang diangkat oleh teman-teman ini betul-betul memang harus kita angkat dari baru gitu, dari naskah akademik awal gitu. Satu contoh misalnya, saya tahu di Komisi 5 tadi dimasukkan apa tidak tentang transportasi online misalnya. Ini kan, saya dengar tidak masuk. Padahal ini menjadi isu kawan-kawan kita gitu ya di ojek online. Selalu berteriak soal itu. Bahkan hari ini pun mereka demonstrasi diterima oleh pimpinan juga salah satu tuntutan mereka adalah membutuhkan payung hukum tentang transportasi online ini. Kenapa? Karena selama ini mereka beroperasi hanya diatur oleh peraturan setingkat menteri. Bahkan cenderung melanggar undang-undang ketika itu beroperasi. Roda 2 digunakan sebagai transportasi publik. Nah tentu hal-hal yang sangat darurat seperti ini gitu ya, membutuhkan payung hukum ini harus segera. Siapa yang membahas misalnya? Misalnya dari sektornya Komisi 5 misalnya gitu. Kalau nggak mungkin balik kita akan ambil inisiatif untuk itu. Kemudian yang kedua, ini terkait tadi yang disampaikan ketua saya Pak Hugo. Ini undang-undang hak cipta ini sudah juga menjadi keresahan masyarakat kita. Dan mungkin bentuknya revisi, tidak harus bentuk yang baru. Ada beberapa pasal yang memang ini menjadi keresahan publik. Yang kedua, ini juga tadi, ini penguatan saja ketua, pimpinan kita sudah menyampaikan juga ketika menerima berbagai asosiasi itu ya, pencipta dan juga musisi dan seterusnya itu, sehingga ini juga kita harus respon cepat apa yang terjadi dan menjadi keresahan publik ini. Nah hal-hal seperti ini gitu ya, kalau tadi langsung diambil oleh Komisi 13 karena yang terkait sekali dengan Kementerian Hukum terkait hak cipta ini. Jadi itu Pak Ketua masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kita tampung Pak ya. Dan itu memang sudah masuk perencanaan kita ya. Yang kekinian ya Pak, yang kekinian yang harus kita tangkap, yang memang itu sifatnya lintas komisi, lintas kepentingan gitu ya. Pak Sofan silakan Pak. Loh kenapa Pak? Masih? Bapak lengkapi lagi. Pak Sofan lengkapi lagi. Siap pimpinan. Ya, saya menebalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yanwar. Di Komisi 5 ini kan memang berkali-kali, berulang kali kami melakukan pembahasan dengan ojek online, tentang ojek online dengan Kementerian Perhubungan. Nah, persoalannya adalah rancangan undang-undang tentang transportasi online ini tidak bisa dibahas tunggal di Komisi 5 karena melibatkan beberapa komisi lain. Misalnya yang terkait dengan sistem payment gateway itu berkaitan dengan Komisi 1 dan Komisi 11. Yang berkaitan dengan bagaimana status hubungan industrial antara aplikator dan mitra dan ojol, ini terkait dengan Komisi 9 tentang ketenaga kerjaan. Dan Komisi 5 itu sesungguhnya hanya menyangkut dengan perhubungan, sektor perhubungannya. Jadi menurut saya, karena ini hari ini juga teman-teman ojek online sedang diterima pimpinan Komisi 5, dan di butir ke-8 itu tuntutannya adalah agar RUU transportasi online ini bisa masuk prolegnas 2026. Nah, kami mengusulkan agar ini bisa di take over oleh Balek.
Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup Pak Nyoman, beli. Silakan, cukup. Oke, dari pimpinan, dari Pak Martin, silakan. Pak Martin. Baik, makasih Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Balik dan juga seluruh pimpinan komisi yang hadir pada rapat kesempatan ini. Saya kira dari usulan-usulan dari tiap komisi ini menurut saya sudah mencerminkan memang hal-hal yang urgent, tapi tentu tidak semua hal yang urgent bisa sempat dibahas di komisi masing-masing. Nah, karena itu Pak Ketua, nanti dalam rapat Panja Prolegnas kita harus mengklasifikasikan lagi. Misalnya tadi Pak Yanwar mengatakan transportasi online, saya pikir itu memang masalah yang memang harus ditemukan regulasinya, karena kita juga menangkap persoalan yang sama. Tapi kalau memang Komisi 5 itu mengusulkan lalu lintas dan angkutan jalan yang memang ini masih penting juga gitu ya, bukan tidak penting juga. Jadi mungkin nanti bisa transportasi online itu misalnya kita masukkan di usulan Balik, jadi dia tetap menjadi prioritas. Dan ini juga nanti saya pikir harus kita lihat juga irisannya dengan rancangan undang-undang pekerja platform. Karena pekerja platform ini mencakup juga transportasi online, walaupun tidak semua pekerja platform itu adalah transportasi online. Nanti ini memang ini agak, nanti kita lihatnya, harus dilihat Pak Ketua. Nah, di luar itu, saya juga masih menganggap penting, walaupun ini progresnya dari usulan anggota, nanti di Panja mungkin bisa kita bahas lagi terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, yang memang kita masih bahas di anggota, kita sudah rapat bersama pengusul, dan juga ya, jadi supaya nanti bisa kita lanjutkan Pak Ketua, dan juga komoditas khas yang sudah masuk dalam prolegnas, jadi mungkin nanti 2026 juga untuk bisa tetap masuk. Ini terkait dengan semakin hilangnya banyak komoditas-komoditas khas yang ada di daerah-daerah. Jadi misalnya seperti di Sumatera Utara itu Pak Ketua, yang terkait dengan komoditas kemenyan, itu memang khas Sumatera Utara. Lalu andaliman misalnya itu juga khas Sumatera Utara. Lalu ada juga seperti kayu cendana di Nusa Tenggara Timur, ini yang semakin hilang dan bahkan tidak ada perlindungan negara, sehingga bisa punah. Ini disebabkan tata niaganya tidak adil, jadi terlalu kecil yang diterima oleh para petani, sehingga trade off petani itu menjadi kecil. Nah, terkait dengan undang-undang hak cipta, saya memang pada waktu itu mewakili Balik hadir dalam rapat bersama pimpinan DPR RI. Statusnya dalam prolegnas 2025 ini adalah usulan anggota, Pak Ketua. Nah, memang pada waktu itu ada gagasan dari pimpinan Komisi 13 ya, Pak Andreas juga ada pada waktu itu, supaya dibahas di Komisi 13. Nah, ketika itu saya tanggapi, kalau untuk kita di Balik, apakah itu usulan anggota ataukah usulan komisi, kan tugasnya sama aja, kita mengharmonisasi. Jadi sebenarnya kita oke-oke saja, apakah itu mau anggota ataukah mau di Komisi 13. Nah, tinggal kan harus melihat jangka waktu apakah bisa menyelesaikan Pak Ketua. Karena benar seperti kata Pak Yanwar tadi, ini juga ditunggu-tunggu oleh publik. Nah, sementara itu tadi saya baca di sekretariat sudah masuk surat dari Bu Meli Guslo sebagai pengusul Undang-Undang Hak Cipta meminta harmonisasi kepada Balik. Jadi saya pikir ini juga harus kita putuskan. Kalau memang ini mau kita selesaikan cepat, saya rasa sebenarnya jalur paling cepat adalah dari anggota untuk harmonisasi.
Jadi, tapi nanti kita bahas lah ini. Maksud saya ini ada isu-isu yang harus kita bahas nanti Pak Ketua. Saya pikir itu tanggapan dari saya. Pimpinan Ya. sebentar. Mungkin karena ketika di Komisi 13 itu ini pertanyaan ya. Usulan awal itu hak kekayaan intelektual atau hak cipta? Karena ketika kami bicara dengan dengan Kementerian Hukum, mereka melihatnya apakah ini bagian hanya berkaitan dengan kekayaan intelektual atau hak cipta secara keseluruhan. Karena kalau hak cipta itu lebih umum. Nah, sementara hak kekayaan intelektual lebih spesifik. Nah, revisi yang dimaksudkan diusulkan oleh Kementerian Hukum ini berkaitan dengan hak cipta secara keseluruhan yang mau dibahas di Komisi 13 itu gitu. Nah, jadi mungkin itu dikelirkan dulu soal yang dimaksudkan oleh pengusul individu itu, pengusul Ibu Meli itu nomenklaturnya hak kekayaan intelektual atau hak cipta gitu. Iya. Bisa. Ya, suratnya sudah masuk Pak Andreas. Memang itu namanya hak cipta. Nomenklaturnya hak cipta. Dan dari awal memang ketika Bu Meli Guslo hadir di sini sebagai pengusul, nama rancangan undang-undang itu memang hak cipta. Dan ada existingnya. Ya, ada existingnya. Jadi ini bukan undang-undang baru. Ya. Saya pikir itu Pak Ketua. Tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Jenderal, Pak General Sturman. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pimpinan komisi yang saya hormati, saya banggakan, Pak Lamhot yang wajahnya sangat serius. Terima kasih Pak, sudah hadir di Badan Legislasi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang diundang hadir. Satu hal yang harus kami ingatkan kembali kepada kita sekalian, bahwa ini adalah Prolegnas 2026. Prioritas maupun usulan dari komisi-komisi. Sehingga yang 2025 ini masih tetap jalan. Sampai dengan akhir nanti 2 Desember. Memang waktu kita terpotong banyak karena ada kegiatan-kegiatan lain, masa kerja kita paling lama 30 hari untuk sampai dengan Desember. Sehingga benarlah kita katakan tadi kalau kita harus menghitung, Pak Haikal tadi mengatakan menghitung kembali bahwa apakah mungkin yang 2025 ini bisa diselesaikan. Contohnya misalnya Komisi 5. Komisi 5 kan mengusulkan satu undang-undang itu Pak. Nah, kalau boleh selesaikan 2025 Pak yang undang-undang lalu lintas jalan itu. Sehingga masuk nanti tentang kendaraan online itu. Demikian halnya juga dengan Komisi 4. Komisi 4 ada 2 tanggungan undang-undang yang harus diselesaikan tahun ini, Pak Karis. Jadi mohon kalau bisa diselesaikan Pak tahun ini, sehingga usulan tadi Komisi 4 bisa kita bicarakan nanti, kita masukkan langsung dengan kenyataan fakta bahwa itu sudah selesai. Yang kedua, untuk undang-undang yang masuk dalam komunitas terbuka itu nggak perlu diusulkan lagi Pak Arya Bima. Udah langsung Pak, itu bisa dibahas. Yang ketusuran prioritas adalah yang tidak masuk dalam yang terbuka itu, sehingga kita nggak perlu masukkan lagi. Sehingga Bapak bisa nanti masukkan yang belum, yang tidak, yang dibahas saja. Kemudian kalau misalnya komisi-komisi lain yang ingin mengusulkan lebih dari satu, mohon disampaikan reasoningnya, urgensinya kenapa harus disampaikan itu. Karena ini kita bicara tahun 2026. Sehingga Bapak Ibu sekalian masing-masing komisi mohon menyampaikan ini, dan kami berharap nanti ada panja prolegnas yang dipimpin oleh Pak Martin Manurung, nanti akan dibahas lagi tentang apa saja yang kita masukkan, dan malam ini kita akan diskusikan dengan pemerintah tentang prioritas itu. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, silakan Pak Doli, lanjutnya Pak. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi. Terus kemudian seluruh pimpinan AKD 1 sampai 13, saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tidak banyak sebenarnya. Pertama saya cuma mau mengingatkan sebetulnya pembahasan
rapat pleno hari ini kan, kalau kita bicara tahun 2006, biasanya itu pembahasannya di November, setiap November. Karena kita mau mendapatkan informasi terakhir tentang penugasan masing-masing AKD, undang-undang mana saja yang sudah atau belum selesai di awal penugasan tahun penugasan. Nah, cuman kita bahas kemarin, kita sepakat dengan pemerintah, kita sudah mulai buka pembahasan ini seminggu yang lalu, ya karena kita melihat atau merespons dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, ada beberapa undang-undang yang kita anggap penting untuk dimasukkan tahun 2005. Makanya tadi Pak Jenderal menjelaskan sebetulnya kita harus pisahkan mana yang jadi prioritas 2025 mulai dari sekarang sampai Desember yang masih ada waktu, ya efektifnya 1,5 bulan, mana yang memang nanti kita masukkan tahun 2026. Nah, oleh karena itu mungkin sekaligus dalam kesempatan ini bagus juga Pak Ketua, kita juga tadi mendengarkan, saya mungkin terlambat kali ya, saya tadi cuma mendengar Komisi 7 saja yang menjelaskan bahwa penugasan tentang penyelesaian Undang-Undang Pariwisata sudah selesai. Nah, yang lain mungkin saya kira perlu juga kita dengarkan, sehingga nanti itu juga menjadi cerminan tentang penugasan tahun 2006. Misalnya kalau yang saya dapat informasi Komisi 1 itu kemarin kan sebetulnya sudah dimasukkan Undang-Undang Penyiaran, tetapi tiba-tiba kemarin ada penugasan baru Undang-Undang TNI yang selesai. Nah, Undang-Undang Penyiarannya waktu itu Undang-Undang TNI kan sebentar ya selesai, kemudian udah disahkan. Nah, penyiarannya kita nggak tahu udah sedang bahas atau seperti apa, karena kemudian kan diusulkan lagi nih yang diusulkan 2006 tentang pengelolaan sumber daya nasional dan pertahanan negara. Nah, jadi artinya ini mau diganti atau mau gimana 2026-nya gitu. Apakah memang 2025 masih bisa selesai nih tentang penyiaran? Nah, ini maksud saya ini contoh. Nah, yang lain juga seperti kayak gitu. Jadi kan ada undang-undang yang sekarang kami anggap masih running di komisi, tapi kemudian di 2006 muncul lagi baru yang running ini bisa selesai atau tidak atau gimana gitu, kira-kira itu yang butuh penjelasan. Nah, termasuk secara khusus. Bentar Pak Doli, saya perpanjang 15 menit dari sekarang Pak. Oh ya. Termasuk secara khusus di Komisi 2, karena saya di Komisi 2 Pak. Gitu, ya. Anak buahnya Pak Arya Bima dan Pak Dede Yusuf. Nah, ini tadi Pak Ketua Balik tanya Pak Arya Bima, ini banyak benar yang diusulkan Komisi 2 ini, ya kan? Bisa dikerjakan nggak? Apakah itu bisa masukkan ke kumulatif terbuka? Nah, pertama saya mau kembali lagi yang kemarin, yang tadi sebelum saya jelaskan sebelum masuk Komisi 2. Saya kira ini kita perlu menjadi catatan kita semua DPR, ya, bahwa kinerja legislasi kita juga harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai persentase dari kesepakatan yang kita putuskan dengan apa yang dihasilkan di akhir tahun itu kecil, itu rendah, gitu, ya. Kemarin kan kita udah sepakati ada 41 undang-undang, 41 undang-undang. Dan kami juga di Balik sedang berpikir keras, karena yang menjadi inisiatif Balik itu ada 12, sementara yang sudah selesai ada 3, 1 jadi undang-undang, 2 sudah jadi tingkat 1, nah ada 4 sekarang lagi ongoing yang kita mau selesaikan. Jadi masih ada, tapi sudah di atas 50-60% lah kira-kira gitu. Nah, ini seharusnya juga menjadi concern kita bersama di teman-teman AG.
7 ya, 7 dari 12. Nah, kembali ke Komisi 2, ini sekaligus menjelaskan Pak Arya Bima waktu itu kan mengatakan bahwa kenapa undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu diambil inisiatifnya oleh Balek. Nah, itu penting tolong dijelaskan Pak Ketua. Lah ya. Ini mempermalukan Komisi 2 atau enggak? Nanti lu sabar Pak. Nanti. Kompetensi Komisi 2, pengawasan anggaran semua di Komisi 2. Kami harus jawab apa ke publik? Nah, biar dijelaskan. Tolong jelaskan kenapa dia di Komisi 2. Ya. Penting. Kami harus jawab apa? Tidak mampu Komisi 2. Ini kompetensi Komisi 2. Sampai tidak, memangnya Balek lebih kompeten untuk bicara pemilu. Mohon maaf nih, karena saya sudah kesulitan saya menjawab ke publik. Setiap kita rapat dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Kemendagri, kalau kita bicara soal transformasi DPR, kita akan bicara substansi dan prosedur. Terima kasih Pak Ketua. Ya, dilanjutkan Pak Doli. Dilanjutkan. Ya, Nanti saya kita lanjutkan ini, ya. Pak. Sabar Pak. Sebetulnya Pak Arief, saya udah jelaskan kita klarifikasi secara hari ini. sebetulnya saya udah jelaskan secara pribadi ke Pak Arya Bima. Pertanyaannya justru ini terpampang di sini ya. Prioritas 2025 itu tertulis di Komisi 2 itu adalah tentang aparatur sipil negara, Pak. Jadi waktu itu kami menerima, saya sebagai pimpinan atau ketua Komisi 2 periode 2019-2024, di akhir periode kemarin, Balek itu minta lagi surat, ngirimkan surat ke kami, apa kira-kira undang-undang yang periode berikutnya itu penting untuk dibahas, yang tidak selesai di periode yang kemarin. Ya. Jadi kami di Komisi 2 sudah mengusulkan undang-undang yang sekarang diusulkan ini itu 2019 Pak. Jadi sejak 6 tahun yang lalu kami di Komisi 2 sudah mengusulkan ini undang-undang penting. Makanya di ujung saya kirim lagi. Nah di awal periode Balek juga kirim surat ke pimpinan ke pimpinan Komisi 2 minta lagi mana undang-undang yang perlu dibahas untuk 2024-2029. Nah, nanti tolong Sekretariat Balek setelah ini tunjukkan bisa suratnya kepada pimpinan Komisi 2. Waktu itu pimpinan Komisi 2 mengulangi surat yang saya buat di akhir itu. Ya, sama. Undang-undang pemilu, pilkada, partai politik, segala macam itu. Sama undang pertanahan dan seterusnya. Tapi 1 jam, ya, 1 jam setelah, 1 jam sebelum kita rapat RDP antara DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum, masuk lagi surat dari pimpinan Komisi 2 yang merubah bahwa prioritasnya adalah Undang-Undang ASN. Saya secara pribadi mantan ketua Komisi 2 yang merasa penting dan bertanggung jawab tentang sistem pemilu ini penting, saya yang ngusulkan waktu itu memang daripada hilang, ya, daripada hilang di dalam susunan prolegnas baik 2004-2009 maupun long list list 2005, saya sampaikan waktu itu. Dan serta-merta waktu itu Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa oh iya betul. Saya tanya waktu itu sama pemerintah, Pak, saya merasa ini penting. Pemerintah kira-kira merasa penting nggak? Saya bilang untuk revisi undang-undang politik. Waktu itu yang jawab Pak Mendagri. Mendagri bilang, oh iya Pak, penting. Kami setuju itu dimasukkan. Nah jadi Bapak-Bapak Komisi 2, kalau waktu itu kami nggak masukkan, undang-undang yang Bapak usulkan sekarang nggak masuk Pak. Surat administrasinya nanti, coba nanti habis ini dikasih ke teman-teman Komisi 2, jadi ada perubahan. Dan saya waktu itu juga terus terang saja, saya bingung kenapa tiba-tiba yang diusulkan adalah undang-undang ASN yang saya waktu itu ikut menyelesaikan undang-undang ini selama 3 tahun Pak. Undang-undang ASN itu selesainya 2023.
Kami selesaikan selama 3 tahun. Nah, kenapa kok selesainya 2023, diusulkan lagi 2025 untuk dibahas? Nah, jadi dengan segala hormat, bukan kami merasa lebih berkompeten, ya, bukan merasa lebih ini, tapi sekedar menyelamatkan supaya undang-undang ini tidak hilang, Pak, waktu itu. Nah, jadi saya sekarang senang Bapak-bapak mengusulkan ini lagi. Walaupun saya sudah sampaikan juga teman-teman di Balek, selama ini undang-undang tentang pemilu itu nggak pernah dibahas di Balek atau di Komisi 2, selalu di Pansus, gitu loh. Nah, tinggal pengusulnya saja siapa. Mau pengusulnya Komisi 2, monggo. Saya bilang sama bapak-bapak ini, saya sih nggak ada masalah. Toh juga saya Komisi 2 juga, gitu ya. Jadi mau diusulkan di Balek boleh. Jadi makanya sama teman-teman media saya katakan, tolong jangan diperdebatkan siapa yang mengusulkan. Bagi saya yang paling penting itulah lebih cepat ini dibahas lebih bagus, Pak. Dan saya mengusulkan dari 6 tahun yang lalu, bukan dari sekarang, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi Pak, saya mau jawab Pak ini, kenapa banyak sekali? Nah, dugaan saya, mungkin saya sama pandangnya sama teman-teman pimpinan Komisi 2, ketiga undang-undang ini memang tinggal ada pilihannya mau diselesaikan secara metodologi apa. Mau metodologi Omnibus Law atau kodifikasi. Nah, saya sekali lagi mengulang, dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMP, situ dijelaskan bahwa pembahasan undang-undang pilkada, pemilu, dan partai politik itu diselesaikan secara kodifikasi. Itu perintah undang-undang. Nah, tinggal mau kita buat kodifikasi sesuai Undang-Undang 59 itu cuma 3. Saya dengar di berita beberapa hari, Ketua Komisi 2 mengatakan mau Omnibus Law. Kalau Omnibus Law mungkin betul bisa ditambah dengan MD 3, bisa ditambahkan dengan urusan pemerintahan desa, mungkin juga bisa ditambahkan dengan undang-undang BUMD dan seterusnya. Kalau mau Omnibus Law. Tapi kalau misalnya kita mau mengikuti perintah undang-undang 594, cuma 3 yang dikodifikasi. Pemilu, pilkada, dan partai politik. Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, rezim pemilu sama rezim pilkada itu tidak lagi dibedakan. Jadi harus satu ada undang-undang tentang pemilu saja. Gitu. Nah, ini menjelaskan Pak Ketua, kenapa teman-teman ini mengusulkan banyak dan memang harus dikerjakan sekaligus. Gitu. Nah, mudah-mudahan clear ya. Jadi tidak ada lagi ada persepsi-persepsi Balek mau intercept, Pak. Balek ini nggak tukang cari kerjaan, Pak. Ya, kami tuh nggak minta-minta undang-undang mana yang mau kami kerjakan. Ya, itu semua diputuskan oleh pimpinan dan dirapatkan di badan musyawarah. Ya, jadi kami ini cuma terima aja. Apa putusan pimpinan dan badan musyawarah dikerjakan di mana? Dikerjakan di Balek, kami kerjakan. Nggak dikerjakan di Balek, ya. Ya, kita ini bukan cari kerjaan. Ya kan? Kalau dibilang apa, gennya kan sama semua kita nih. Pilihannya lebih banyak kerja banyak atau lebih sedikit? Ya banyak, lebih pilih segala sedikit daripada kerja banyak. Kira begitu. Betul. Gitu. Nah, tapi saya kira kita semua harus solid, harus jaga komunikasi kita supaya rakyat bisa melihat DPR ini memang betul-betul bisa bekerja secara produktif. Itu yang paling penting. Mau siapapun yang kerjakan, yang penting DPR secara institusi punya output produk undang-undang yang berkualitas dan menjawab semua persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang paling penting, dan itu butuh soliditas kita semua. Tanpa kita harus saling tuding menuding kenapa ini nggak di kita, nggak di kami dan seterusnya. Kira-kira begitu. Saya kira itu saja Pak Ketua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan pimpinan. Apa deh? Boleh? Oh gitu. Iya. Silakan. Baik.
Terima kasih yang terhormat pimpinan Badan Legislasi serta pimpinan Komisi 1 sampai 13 dan anggota yang saya hormati. Saya ingin meminta atensi kita pada satu permasalahan yang tidak kalah pentingnya, pimpinan. Kita semua menyadari bahwa pelelangan aset ini telah menjadi satu instrumen yang penting dalam menjaga kesehatan fiskal dan memperkuat tata kelola aset negara. Tentu setiap kali lelang terlaksana dengan baik, negara tidak hanya memperoleh tambahan penerimaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas instansi terkait dalam mengelola dan menyelesaikan aset bermasalah, sehingga roda ekonomi dapat bergerak secara cepat dan juga efisien. Namun, per hari ini belum ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pembeli lelang beritikat baik. Saya sudah ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum awal. Saya catat beberapa pimpinan. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 821K tahun 1974 yang menegaskan bahwa pembeli lelang ini harus dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016 yang memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang melalui mekanisme KPKNL. Dan ada pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa risalah lelang adalah akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi faktanya pembeli barang lelang ini masih bisa digugat oleh pemilik sebelumnya. Sertifikat tanah masih bisa diblokir oleh BPN dan tidak jarang terjadi kasus di mana masyarakat yang membeli rumah melalui lelang pemerintah atau swasta, tetapi mereka tidak bisa meninggali rumah tersebut selama bertahun-tahun karena sengketa yang berlarut. Untuk ini tentu kondisi ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan menurunnya minat masyarakat untuk mengikuti perlelangan. Untuk itu kita juga tidak mau pembeli beritikat baik ini yang sudah menjalankan kewajibannya dan berkontribusi bagi penerimaan negara, tetapi saat ini mereka berada dalam posisi yang rawan dan tidak ada kepastian hukum yang kokoh. Karena itu, pimpinan, saya mengusulkan agar rancangan undang-undang tentang pengaturan pelelangan aset ini juga bisa kita masukkan dalam prolegnas tahun 2026, karena saya yakin spiritnya undang-undang ini pasti memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang tegas bagi pembeli lelang beritikat baik. Dan yang kedua, menjamin bahwa risalah lelang ini adalah sebagai akta autentik dengan kekuatan yang eksekutorial. Dan terakhir tentu kita pengen memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Mungkin demikian pimpinan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi pertimbangan kita bersama. Terima kasih. Oke, Bu Cindy tadi sudah menggambarkan tentang abstraksi, Bu Cindy. Itu abstraksi. Ya. Merelasikan antara fiskal, hasil, dan bagaimana hasil pelelangan tadi itu kemudian dari perspektif pembeli lelang. Tapi kemudian bahwa lelang itu ada komponen-komponen lain yang perlu menjadi perhatian yang nanti akan menjadi pelengkap dalam RUU, seperti yang terkena asetnya lelang atau lembaga yang pelelangnya dan sebagainya, itu nanti akan melengkapi. Saya mudah-mudahan kita akan coba rampungkan nanti di dalam panja nanti. Pak Dede Yusuf silakan Pak. Baik ya, yang penting intinya Pak kita konsolidasi Pak. Baik, Ya ya kan? saya sedikit saja, karena Bang Doli kan senior kami di Komisi 2, jadi intinya saya hanya ingin berterima kasih, Bang Doli terima kasih untuk memperjuangkan Undang-Undang Pemilu. Memang benar, tadinya Undang-Undang Pemilu ini memang kita keep untuk di tahun 2026, tapi ketika ada keputusan MK 135 yang mendesak untuk segera direvisi, itu sebabnya sesuai dengan surat yang kami layangkan saat ini adalah RUU yang diusulkan dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2026 adalah yang pertama revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Artinya dari sini kita tidak melihat yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11, tetapi kita justru melihat yang 1, 2, 3, 4, dan 5
Dan perpanjangan pembahasan RUU ASN itu kita taruh di paling belakang. Jadi Bang Doli, kalau kita perhatikan di sini, prioritas kami saat ini adalah undang-undang pemilu, bupati wali kota, dan partai politik. Waktu yang diberikan nanti dari Balek, berapa undang-undang, itulah yang kami akan sesuaikan. Apakah nanti bentuknya kodifikasi ataupun juga omnibus, tapi kita masih berharap bagaimana caranya agar menyelesaikan ini di 2026. Dan kami berharap pembahasannya itu bisa dilakukan di Komisi 2, nanti bentuknya bisa dalam pansus besar. Salah satu gagasan kami sebetulnya adalah itu. Demikian, Ketua. Terima kasih. Saya kira kalau sudah terkoordinasi dan terkonsolidasi selesai semua Pak, semangat kita semua sama Pak ya. Kalau komputer tahun 2000 sama komputer tahun 2025 kebutuhannya berbeda-beda kan. Softwarenya ada yang kurang, mesti kita update lagi. Yang nggak ada, mesti kita adain. Yang jelek, mesti kita update lagi. Nah itu namanya revisi Pak. Komputernya nggak akan jalan sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana kita mau bisa menangkap AI? Kalau komputernya masih Pentium 1 zaman dulu kan gitu. Nah inilah negara Pak. Undang-undangnya harus regulasi kita terus Pak, update. Semangat Pak Dedi, Pak Arya Bima sama kita Pak. Semangatnya sama, cuman kita kurang koordinasi. Gitu. Syukur-syukur Bapak kalau mampir nanti habis rapat ini, saya undang ngopi di Balek. Kita perlu ngobrol Pak, serius ya Pak. Kita perlu ngobrol. Karena situasi nanti kita cocokkan Pak. Saya kira itu Pak ya. Kita jam 5 ini kita mau langsung panja Pak ya. Selanjutnya, demikian rapat koordinasi Badan Legislasi bersama pimpinan komisi-komisi pada hari ini telah kita selesaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Penyelesaian ketentuan pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah. 3. RUU tentang pemindahan narapidana antar negara. 4. RUU tentang jaminan benda bergerak. Dan yang kelima adalah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kedua, untuk usulan RUU Prolegnas Prioritas 2026, pemerintah mengusulkan 17 RUU, yaitu 1. RUU tentang Hukum Acara Perdata. 2. RUU tentang narkotika dan psikotropika. 3. RUU tentang pengelolaan ruang udara. 4. RUU tentang hukum perdata internasional. 5. RUU tentang desain industri. 6. RUU tentang keamanan dan ketahanan cyber. 7. RUU tentang ketenaga nukliran, merupakan luncuran dari 2025. Kemudian 8. RUU tentang pengadaan barang dan jasa publik. 9. RUU tentang pelaksanaan pidana mati. 10. RUU tentang penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah. 11. RUU tentang pemindahan narapidana antar negara. 12. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. 13. RUU tentang jaminan benda bergerak. 14. RUU tentang kewarganegaraan. 15. RUU tentang badan usaha. 16. RUU tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 17. RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang badan usaha milik negara. Pimpinan dan anggota badan legislasi yang kami muliakan, demikian juga panitia perancang Undang-Undang DPR yang kami muliakan. Perihal ketiga, evaluasi prolegnas jangka menengah, pemerintah mengusulkan 7 RUU untuk dimasukkan dalam daftar, yaitu 1. RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 2. RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 3. RUU tentang keamanan laut. 4. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. 5. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. 7. RUU tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Di samping usulan RUU tersebut, pemerintah juga mengusulkan 6 RUU dalam daftar prolegnas jangka menengah untuk menjadi usul inisiatif pemerintah, yaitu 1. RUU tentang badan usaha milik daerah. 2. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3. RUU tentang sistem transportasi dan logistik nasional. RUU tentang sistem jaringan transportasi nasional. RUU tentang sistem perposan dan logistik nasional. 4. RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. 5. RUU tentang
museum ya. 6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan yang terakhir adalah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Terakhir, yang mulia, pemerintah mengusulkan satu RUU tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nomor urut 162 untuk dikeluarkan dari daftar prolegnas jangka menengah 2025-2009 dikarenakan materi pokok pengaturannya sudah tercakup dalam RUU KUHAP dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya. Demikian usulan dari pemerintah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Menteri Hukum Republik Indonesia tertanda Supratman Andi Aktas. Terima kasih yang mulia. 5 ya Prof ya. 5 yang 2025 ya. 5 RUU ya. 2026-nya 17. Oke. Nanti BUMD kita sama-sama pertimbangkan ya Prof ya. BUMD itu. Selanjutnya kami persilakan kepada DPD. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang kami hormati dan kami muliakan. Pimpinan Balik yang kami hormati, juga kami muliakan para anggota Balik yang kami hormati, muliakan Pak Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Pak Wamen beserta jajaran. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami muliakan. Izinkan kami dari DPD RI diwakili oleh PPU untuk pembahasan tripartit terkait dengan agenda hari ini, yaitu evaluasi terhadap prolegnas prioritas tahun 2025 dan pembahasan prioritas RUU tahun 2026. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Balik dan Kementerian Hukum dan HAM atas terselenggaranya rapat tripartit pada hari ini. Rapat ini merupakan bagian dari implementasi kolaborasi kelembagaan dalam proses pembentukan undang-undang terkait dengan aspek perencanaan, yaitu penyusunan prolegnas. Sesuai dengan hasil prolegnas tahun 2025, DPD RI mendapatkan penugasan berkaitan dengan prioritas. Pertama, RUU daerah kepulauan itu disusun sendiri oleh DPD RI. Kemudian RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemda bersama dengan DPR. Kemudian RUU tentang perlindungan masyarakat adat juga bersama dengan DPR, dan RUU tentang pengelolaan perubahan iklim yang juga bersama dengan DPR. Dari keempat RUU tersebut, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sudah selesai disusun oleh DPD RI dan sudah diserahkan kepada pimpinan DPR RI. Dan juga tembusannya kepada Presiden, dalam hal ini kepada juga teruskan pada Menteri Hukum dan HAM. Tentu kami selanjutnya tetap mengusulkan keempat RUU ini, yaitu RUU tentang daerah kepulauan, RUU tentang perubahan Pemda, RUU tentang masyarakat adat, dan RUU tentang perubahan iklim tetap menjadi agenda prioritas di tahun 2025. Karena sekali lagi kami sudah siap draftnya. Yang berikutnya khusus untuk RUU daerah kepulauan. Karena secara nomenklatur di dalam prioritas tahun 2025 itu adalah menjadi usulnya DPD, dan draftnya sudah kita serahkan kepada pimpinan DPR. Kami tentu DPD ini berharap mekanisme di ketentuan pasal 166 Undang-Undang MD3 bisa ditindaklanjuti. Akhirnya artinya itu bisa masuk kepada tahap kedua untuk tahap pembahasan sesuai dengan pasal 166. Selanjutnya untuk 3 RUU, yaitu RUU tentang Pemda, RUU tentang perlindungan masyarakat adat, dan RUU tentang perubahan iklim, pada prinsipnya kami mengikuti hasil keputusan pada rapat hari ini. Namun sekali lagi kami dari DPD sudah juga menyerahkan dan berharap betul ketiga RUU juga bisa diprioritaskan, karena kami di DPD RI dari berbagai forum kami dengan masyarakat, baik kerja, kunjungan kerja maupun
pertemuan-pertemuan yang hadir kepada DPD RI berharap banyak berkaitan dengan ketiga RUU ini untuk bisa segera dituntaskan. Bahkan kami berpandangan apabila RUU tidak segera dibahas, berbagai hal yang selama ini menjadi permasalahan akan menjadi persoalan akumulatif yang mungkin bisa berdampak tidak baik ke depan. Juga khusus untuk daerah kepulauan. Mungkin kami juga memberikan catatan khusus ini. Pada saat kami menyusun prolegnas prioritas tahun yang lalu, tahun 2025, kami menyampaikan sesungguhnya DPD pada saat itu ya setengah keberatan untuk tugaskan RUU ini. Karena terus terang RUU ini sejak tahun 2007 itu dibahas di DPR dan belum pernah bisa diselesaikan. Karena itu kami pada saat itu meminta kepada DPR dan kepada pemerintah untuk keseriusannya. Kalau memang betul RUU daerah kepulauan masuk prioritas tahun 2025, ada komitmen untuk sungguh-sungguh membahas dan menyelesaikan. Dan pada saat itu dari pemerintah, Pak Menteri juga menyetujui dan juga dari pimpinan Balek. Karena itu kami berharap banyak dan memohon bahwa RUU tentang daerah kepulauan sungguh-sungguh bisa segera masuk ke tahap pembahasan. Yang kedua, Bapak sekalian, usulan untuk prioritas tambahan di tahun 2025 sesuai dengan hasil rapat pimpinan DPD RI dan juga rapat dengan PPU, kami mengusulkan dua. Satu tentang RUU BUMD. Bapak sekalian, kalau kita lihat di long list nomor 168 bahwa RUU tentang BUMD di dalam long list memang dari awal diajukan oleh DPD RI. Kalau di long list sebagian kan ada yang beririsan antara DPR dan DPD atau pemerintah dengan DPR dan sebagainya, tapi khusus untuk RUU BUMD memang di 168 long list usulan awalnya dari DPD. Karena itu kami berharap apabila nanti diputuskan di dalam rapat untuk menjadi prioritas, mohon juga kami dari DPD juga dipertimbangkan untuk bisa dilibatkan dari awal. Adapun untuk usulan kedua yaitu RUU tentang pemerintahan Aceh, sesuai dengan rapat yang kemarin kami menyetujui dari awal bahwa apabila RUU sudah disiapkan oleh DPR dan kami siap untuk menyiapkan DIM pada saat nanti akan dibahas. Demikian untuk yang tahun 2025. Selanjutnya untuk tahun 2026 prioritas yang kami usulkan ada 6, di draft ini 7 tapi karena Aceh sudah disampaikan di 2025. Pertama RUU tentang perkotaan. Kami sudah memiliki draft NA dan RUU-nya sehingga seandainya setuju ini bisa dimasukkan karena itu juga memang nanti dua hal masuk long list dan prioritas tapi untuk 2026. Yang kedua rancangan undang-undang tentang material maju ini adalah tahap kedua dari hilirisasi untuk meningkatkan keberhasilan dari hilirisasi di sektor mineral dan batu bara. Yang berikutnya RUU tentang rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang keempat, rancangan undang-undang tentang bahasa daerah. Rancangan undang-undang ini pada periode sebelumnya juga sempat menjadi prioritas untuk DPD RI, namun memang juga belum bisa disahkan dan pada saat pembahasan memang ada perbedaan pandangan karena dari teman-teman DPR terutama Komisi 10 berpandangan ini bisa menjadi bagian dari RUU kebudayaan pada saat itu. Tapi kami prinsipnya secara substansi yang penting terkait bahasa daerah bisa diatur dalam undang-undang. Apakah mandiri, apakah bisa menjadi bagian dari undang-undang kebudayaan. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 5, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, dan terakhir nomor 6 rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
penerimaan negara bukan pajak. Bapak Ibu sekalian, di forum ini juga kami kembali ingin mengusulkan atau disepakati bahwa untuk mengefektifkan prolegnas, terutama dari segi akumulasi jumlah yang mungkin bisa lebih proporsional, kami mengusulkan kembali untuk menggunakan single register. Artinya RUU yang sudah dalam prioritas tidak perlu masuk di dalam RUU long list, sehingga jumlah long listnya tidak terlalu banyak. Dan sebaliknya, apabila nanti di prioritas tidak bisa tidak selesai, maka kemudian bisa dimasukkan kembali ke long list. Dengan demikian target akumulasi long list tidak terlalu panjang, dan DPD berpandangan baik prolegnas prioritas maupun prolegnas jangka menengah adalah prolegnas, sehingga dua-duanya tidak perlu di double register. Demikian kurang lebih sebagai pandangan kami dari DPD RI, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga perkenan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kolaborasi kami DPD RI tripartit bersama pemerintah dan DPR bisa menjawab kebutuhan undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih pimpinan. Baik, saya kira sudah panjang lebar, singkat padat yang sudah disampaikan oleh Bapak Wamen maupun Pak DPD, Ketua ya, PPUU DPD RI. Untuk anggota, mau kita bahas sekarang atau nanti dipanja? Izin dulu Ketua, ini masih ada waktu. Ya, 3-4 menit, saya 2 menit aja. 2,5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang hadir dalam rapat ini. Pertama sekali saya tadi mungkin kurang jelas yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan usulan inisiatif DPR untuk prolegnas 2025. Kalau nggak salah kan pada rapat yang lalu kita sudah menyepakati ada 3 itu, dan pemerintah juga hadir waktu itu, yaitu Undang-Undang RUU Perampasan Aset, yang kedua RUU Kadin, dan yang ketiga RUU Kawasan Industri. Berhubung karena kami tadi sudah saya jelaskan pada rapat sebelumnya bahwa di Komisi 7 itu kan kami sudah selesai membahas Undang-Undang Kepariwisataan. Jadi karena itu tentu kami sedang sekarang ini tidak ada undang-undang yang dibahas. Maka usulan kami tadi ingin mempertegas lagi, kami tetap menginginkan prolegnas 2025 adalah RUU Kawasan Industri, tetap masuk. Karena kalau misalnya itu tidak ada, kan nggak jelas masa akhir tahun ini, yang kurang lebih ada 4 bulan lagi ke depan ini, kami tidak tahu mau ngerjakan apa di situ sebagai fungsi legislasi di Komisi 7. Ya, karena itu sekali lagi kami mengharapkan itu perubahannya juga harus ya dipertegas di sini. Kami meminta supaya tetap dimasukkan dalam prolegnas 2025. Nanti tentu kalau misalnya ada revisi terkait dengan prolegnas tahun 2026, kami akan tetap mengupayakan supaya RUU itu masuk. Tapi izinkan kami Komisi 7 untuk tetap ikut membahasnya, supaya hak konstitusional kami untuk membahas undang-undang di Komisi 7 bisa terrealisasi. Demikian Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Ini dulu Pak, 2025 masuk, 2026 tetap masuk juga, itu dua-duanya jadi masuk. Iya begitu Ketua, ya. makasih. Pak Bali silakan. Makasih Pak Ketua, saya 2 menit juga. Pak Pimpinan dan rekan-rekan anggota balik yang saya hormati, Pak Wakil Menteri Hukum dan jajaran yang saya hormati, teman-teman dari DPD, panitia perancang undang-undang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu nanti akan kita follow up pada rapat panja, tapi karena teman-teman dari DPD ada, Pak Wakil Menteri Hukum juga ada, saya ingin memberikan atensi dan meminta perhatian pimpinan dan teman-teman anggota Badan Legislasi kaitannya dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Saya kira teman-teman DPD ini terus menghidupkan harapan masyarakat di 8 provinsi yang berkarakteristik kepulauan dan 85 kabupaten kota daerah yang berkarakteristik kepulauan. Saya kira rancangan undang-undang ini sudah terlalu lama gitu. Bagaimana nasibnya itu? Kira-kira di tahun 2005 ini kita serius untuk menyelesaikannya atau tidak?
karena sudah terlalu lama nasibnya. Padahal ini rancangan undang-undang ini benar-benar mewakili pikiran, perasaan, dan harapan dari masyarakat di 8 provinsi kepulauan dan 85 kabupaten dan kota. Kita belakangan ini kan kita disuguhkan dengan tema keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita disuguhkan dengan tema tentang kesenjangan antar individu, kesenjangan antar kelompok dan antar daerah, Pak Wakil Menteri. Saya kira fakta tentang ketertinggalan daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, itu sangat jelas. Dari 122 daerah tertinggal dan termiskin di Indonesia, itu mayoritas ada di daerah-daerah dengan karakteristik kepulauan itu. Karena itu rancangan undang-undang ini, saya kira teman-teman dari DPD terima kasih banyak, terus menghidupkan asa bagi masyarakat di Indonesia, di daerah-daerah kepulauan yang menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini juga amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan ini juga selaras dengan ascita Pak Prabowo, ascita ke-6, dengan membangun dari desa, dari bawah, mensejahterakan rakyat yang selama ini tertinggal. Karena itu Pak Ketua, saya minta untuk rancangan undang-undang ini bisa kita seriusi untuk dapat kita selesaikan. Memang kita juga tahu bahwa ada rancangan undang-undang, bahkan revisi undang-undang yang mau kita selesaikan dalam ini kan sudah medio September ya, kita kurang lebih 3 bulan ke depan. Karena itu kita belum bisa memastikan berapa banyak yang dapat kita selesaikan dari yang prioritas ini. Karena itu sekali lagi saya meminta perhatian dari teman-teman badan legislasi dan dari pemerintah juga, teman-teman DPD terima kasih, dan kita serius untuk kita selesaikan rancangan undang-undang daerah kepulauan Pak Ketua. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu draftnya sudah diajukan ke pimpinannya, Pak? Iya. Nanti kita juga bisa tembuskan lagi, ya kan, hasil daripada kita boleh masukin nanti dalam raker ini, Pak. Nanti, karena kan kita evaluasi, Pak, ini juga masa evaluasi sekaligus penyusunan Prolegnas 2026 seperti itu. Saya kira demikian. Wakil Menteri Hukum RI, Ketua PPU DPD RI, pimpinan dan anggota Balek serta hadirin yang berbahagia, agar pembahasan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan penyusunan Prolegnas RUU tahun 2026 dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam, maka akan dibahas oleh Panja dan rapat Panja dijadwalkan pada hari ini, Rabu 17 September 2025 pukul 19.00 ya. Ya, untuk yang internal malam ini jam 7 ya, sampai selesai nanti mungkin sampai jam 8, 1 jam cukup, nggak usah panjang-panjang, ya kan. Kemudian besok jam berapa kita? Jam 1 ya, jam 1 kita Panja Tripartit. Kembali seperti ini lagi Panja, ya sama-sama. Baru nanti kita plenokan besoknya. Mana? Setelah Panja. Jamnya nggak usah di ini nanti. Setelah Panja semua, nanti kita langsung mengambil keputusan. Ya, jadi jadwal dan untuk rapat mengambil keputusan atas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 akan dijadwalkan pada besok tanggal berapa? 18 September 2025 pukul 13.00. Pukul 1. Pukul 1 kita Panja Tripartit. Demikian acara rapat kerja pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Izin Ketua. Dan kita bisa beraktivitas sehari-hari. Izin Ketua. Pak Asari mau menanyakan atau ada? Ini tadi dari Aceh ingin bicara, tapi mungkin klarifikasi sedikit saja Pak. Jadi untuk yang Panja nanti berarti hanya internal DPR gitu ya? Malam ini internal, besok kita tripartit lagi. Besok siang? Iya. Kita ini kan Panjanya kan umum dari tadi Pak. Ya. Kita kan apa namanya dari tadi rapatnya kan umum semua Pak. Ya. Nah kita sendiri Balek kan juga mesti
Ya. secara internal ini kan mematangkan kembali sebagai porosnya legislasi ya kan harus lebih matang Pak daripada Ya. yang Baik. Karena kebetulan kami besok acara di Bandung. besok kami aja Pak, mencoba. betul Pak. Kami acara. Cakep. Besok aja Pak. Kalau soal Aceh Pak itu udah kita mau percepat Pak, kita mau sukseskan Pak itu Pak. Besok acara di Bandung. Iya. Hah? Makanya saya sampaikan di sini. Oh. Iya, tapi Boleh, nanti boleh. kita mencoba menyesuaikan lah. Ini kalau iya. untuk soal Aceh, kita kan nanti paling kami Pak menyiapkan. kalau Aceh nanti kita ngobrol sama saya Pak nanti Pak. Oke. Ya, pokoknya target kita harus cepat Pak kalau Aceh. Oke Pak. Ya, ini membawa pesan langsung dari Oke. Pes. Saya kira demikian. Ya, Bila baik, taufiq wal makasih hidayah. sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.